Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bahas soal nomor 1. Anda adalah salah satu karyawan di Cafe Endul yang mendapat waktu kerja sore. Saat berjalan ke lokasi kerja, Anda melihat salah satu pelanggan tetap kafe sedang menikmati makan di sebuah kafe baru. Tindakan Anda adalah A. Menegurnya agar tetap menjadi orang yang memiliki komitmen tinggi. B. Membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman. C. Tidak lagi melayaninya dengan ramah saat dia ke kafe Endul. D. Memberitahu pemilik kafe bahwa dia adalah pelanggan di kafe Endul. Gimana teman-teman nih? Ayo. Di sini kita perhatikan teman-teman ya bahwa Anda adalah karyawan di kafe Endul. Anda melihat ada salah satu pelanggan tetap kafe Endul sedang menikmati makan di kafe lain. Ini Anda di sini karyawan kafe Endul, tapi yang menikmati makan yang tidak komitmen di sana bukan Anda, tapi orang lain. Pelanggan kafe yang menikmati di tempat lain. Gitu. A. Menegurnya agar tetap menjadi orang yang memiliki komitmen. Ditegur dulu katanya kita keep. B. Membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman. A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena di sini Anda posisinya sebagai karyawan. Karyawan di kafe yang ditinggalkan. Ya. Jadi bukan bukan lagi hak Anda untuk menegurnya. Kak, kenapa makan di sini? Biasanya di tempat kami. Nih, nggak komitmen. Apa perlu seperti itu? Tidak. Ya teman-teman ya. Kecuali di sana Anda adalah apa namanya? Anda adalah mungkin temannya atau ya orang yang dekat gitu yang memiliki eh, peluang yang banyak untuk mengatakan itu tanpa orang tersebut tersinggung. Jadi kalau Anda hanya karyawan biasa, tiba-tiba menegur orang yang lagi makan di satu tempat, tentu dia akan tersinggung. Gitu ya, meskipun Anda karyawan di sana. Jadi di sini lebih tepat yang B ya, membiarkannya menikmati makan dan hanya melempar senyuman. Kemudian yang C, tidak lagi melayaninya dengan ramah saat dia ke kafe Endul katanya ya. B atau C? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena ngapain Anda nggak ramah? Ini justru menunjukkan kelemahan Anda. Anda bisa aja ramah atau tidak ramah kepada seseorang, tergantung dari mood Anda gitu. Kalau Anda melihatnya biasanya suka ke kafe tersebut, suka berlangganan di tempat Anda jadi ramah. Tapi kalau orang baru biasanya dia ke sana kemari makannya, Anda jadi nggak ramah. Ini nggak boleh. Anda nggak profesional di sini kalau yang C. Kemudian yang D, memberitahu pemilik kafe bahwa dia adalah pelanggan di kafe Endul. B atau D? Tentu yang B, teman-teman ya. Kenapa Kak bukan yang D? Karena di sini tidak ada manfaatnya, teman-teman bilang. Misalkan ini ada kafe Endul dan ada karyawan kafe Endul, terus di sana ada kafe Z misalkan ya. Udah kasih tahu pemiliknya, Pak, itu pelanggan kami ya. Boleh nggak kayak gitu? Tidak ada manfaatnya gitu teman-teman ya, Anda ngasih tahu dia malah dia senang. Oh ya alhamdulillah dong pelanggan kamu ke sini ke aku gitu. Jadi yang D juga kurang tepat teman-teman. Paling tepat di sini yang B, poinnya 4, kemudian A poinnya 3, C poin 2, dan D poin 1. Gitu teman-teman. Aman? Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2.
Kamu menghadiri acara pesta tetanggamu. Kamu mendapatkan beberapa teman baru di acara tersebut. Salah satu di antaranya mengajakmu kerjasama untuk merintis sebuah usaha. Kamu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan banyak menyita waktumu. Sementara itu, tidak jarang kamu harus lembur pada pekerjaanmu saat ini. Tindakanmu adalah A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut untuk mengasah kemampuan. C. Memikirkan sebelum memutuskan. Atau yang D. Mengundurkan diri dari pekerjaan saat ini agar fokus merintis karir. Gimana teman-teman nih? Kita lihat ya, di sini Anda kan ketemu kolega-kolega baru ya. Ada yang mengajak Anda untuk merintis sebuah usaha. Jadi usahanya memang belum ada. Anda diajak untuk yuk gabung yuk, kita mau usaha bareng. Kita coba bareng-bareng gitu lah katanya ya, istilahnya gitu kurang lebih. Kamu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan menyita waktu, tentu. Karena apa? Karena ini baru dirintis, baru dimulai, tentu akan banyak menyita waktu. Sementara itu, tidak jarang kamu harus lembur pada pekerjaanmu saat ini. Jadi, Anda sudah punya pekerjaan utama. Ini pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Kemudian Anda akan mendapatkan kerjaan tambahan. Nah, gimana teman-teman? A. Menolak tawaran tersebut, kita keep dulu. B. Menerima tawaran tersebut untuk mengasah kemampuan. A atau B? A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B aja? Bukankah kita kalau ada tantangan yang bagus kita harus terima? Betul. Tapi selama tantangan tersebut tidak mengganggu kewajiban teman-teman. Dalam soal ini ada kewajiban teman-teman yaitu pekerjaan utama. Nih, pekerjaanmu saat ini udah ada. Dan sudah dibilang di soal itu bahwa tidak jarang Anda harus lembur pada pekerjaan utama. Sedangkan untuk merintis usaha tersebut, usaha baru ini akan banyak menyita waktu. Jadi kemungkinan Anda nggak bisa maksimal juga untuk merintis usaha tersebut kalau Anda hampir setiap hari harus lembur. Gitu teman-teman ya, nggak bisa maksimal. Jadi di sini ditolak dulu teman-teman ya, bukan menerima. Mengasah kemampuan boleh, tapi harus realistis juga. Kemudian yang C, memikirkan sebelum memutuskan. Memikirkan sebelum memutuskan. A atau C? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena memikirkan di sini belum ada keputusan. Tolak atau terima. Belum ada, belum jelas tolak atau terimanya. Gitu. Kemudian yang D, mengundurkan diri dari pekerjaan saat ini. Apalagi yang ini, yang D, nggak boleh. Berarti ini Anda tidak loyal, tidak memiliki komitmen ya, tidak loyal. Jadi langsung aja eliminasi. Jadi di sini yang paling tepat tentu yang A. Poinnya 4, kemudian C poinnya, B poinnya 3, C poin 2, dan D poin 1. Ini juga soal wawancara. Nah, ini yang disebut dengan soal komitmen. Komitmen. Gitu teman-teman ya. Soal nomor 3, suatu hari catatan harianmu tertinggal di sebuah taman. Saat kembali, ternyata catatan tersebut sudah tidak ada. Kamu melihat sekitar hanya ada beberapa orang yang kelihatannya tidak tahu terkait catatan tersebut. Tindakan yang tepat adalah A. Bertanya kepada orang tersebut satu persatu. B. Bertanya pada satpam taman jika ada. C. Mengikhlaskan catatan tersebut sebab saya bisa membuat yang baru lagi, atau yang D. Menegur diri karena teledor dan memperbaiki diri ke depannya. Kita perhatikan teman-teman di sini apa yang hilang. Catatan harianmu tertinggal di taman katanya. Udah balik ke sana tapi nggak ada. Hanya ada beberapa orang yang kelihatan tampaknya menurut Anda di soal tampaknya mereka nggak tahu gitu terkait catatan Anda karena mungkin mereka asik sendiri ngobrol. Anda celingak-celinguk gitu nyari catatanku di mana, catatanku di mana. Tapi nggak ada yang heroin gitu. Jadi mereka kelihatannya nggak ada yang tahu deh. Kelihatannya nggak ada yang tahu. Kelihatannya. A. Bertanya kepada orang tersebut satu persatu. Kita keep dulu. B. Bertanya pada satpam taman jika ada. A atau B? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini ada kata jika dia ada satpam itu bisa kita tanya. Tapi kalau dia tidak ada satpam itu, bagaimana caranya? Jika tidak ada, lalu kemana kita akan bertanya? Kan tidak jelas. Kemana saya akan bertanya kalau nggak ada satpam? Jadi ini masih ambigu, yang B ini eliminasi. C, mengikhlaskan catatan tersebut. Ikhlas karena saya bisa buat baru lagi katanya. A atau C? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena yang C ini tidak ada usaha lagi.
Tidak ada usaha lagi. Setelah nggak ketemu ya udah selesai gitu aja. Tapi kalau yang A ini ada usahanya lagi, tanya ke orang-orang tersebut. Tapi kan orangnya banyak, beberapa. Beberapa itu bisa dua, tiga, empat, lima, atau lebih dari itu. Tapi kalau beberapa itu yang masih bisa dihitung. Kalau banyak banget itu nggak bisa dihitung. Misalkan udah bilang banyak sekali orang di sana gitu yang kelihatannya tidak tahu. Tapi kan di sini ada beberapa aja. Jadi bisa teman-teman tanya. Misalkan kelompok orang berkumpul di tempat yang sebelah sebelah tempat Anda duduk tadi, tanya langsung, Pak, Bu, ada nggak ngelihat di sini? Oh, nggak ada, katanya kelompok itu. Pindah lagi ke kelompok yang sebelah, gitu ya. Pak, Bu, ada nggak? Oh ya, ada, gitu ya. Lihat di sini tadi lah di sini. Nah, gitu, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu visualisasinya. Kemudian yang C ini kita eliminasi, D menegur diri karena teledor dan memperbaiki diri ke depannya. A atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak? Bukan yang D, bukankah itu juga ada solusi? Betul, ada solusi. Solusinya untuk masa depan saja. Ini untuk masa depan aja, untuk nanti. Tapi kalau yang A, ini untuk solusi saat ini. Ya, solusi saat ini. Jadi ketika teman-teman udah nggak ketemu, teman-teman tanya dulu ke orang-orang sekitar. Baru kalau misalkan di soal udah bilang, udah tanya ke orang-orang sekitar, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Anda sudah bertanya kepada orang-orang di sekitar taman, nggak ada yang tahu. Maka teman-teman pilih yang D, menegur diri karena teledor biar ke depannya nggak lupa-lupa lagi, nggak ninggalin lagi gitu teman-teman. Jadi yang A di sini yang memiliki poin 4, kemudian D poinnya 3, B poinnya 2, dan C poin 1 gitu teman-teman. Ini soal apa coba kira-kira? Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai materi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir selama kalian daftar untuk menjadi PPPK 2024, teman-teman bisa banget untuk daftar di bimbel aku ini. Di sini ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita akan bahas 20 soal, teman-teman. Ada pretest, ada post-test, ada rekaman video buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Dan ada juga PDF dari soal-soal yang kita bahas pada saat bimbel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, langsung aja daftar dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch 8, bisa banget untuk ikutan bimbel lanjutan di aku untuk pemantapan. Tentunya soal-soalnya lebih hot dan juga harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya. Dadah! Ini dia teman-teman soal nomor 4. Anda adalah karyawan yang masih junior sebab baru beberapa tahun bekerja. Suatu hari pimpinan meminta Anda untuk menjadi ketua tim pada proyek Z. Anda merasa belum pantas menjadi ketua tim. Tindakan Anda adalah A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. C. Belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran atasan. Atau yang D. Berdiskusi dengan atasan agar ia bisa mengubah keputusan yang tepat dan menguntungkan perusahaan. Nah, gimana teman-teman nih? Kita lihat di sini. Anda karyawan, kata Anda masih junior karena beberapa tahun bekerja. Kata beberapa berarti lebih dari 1 tahun. Kita asumsikan bisa 2 atau 3 atau mungkin 4 tahun gitu ya. Intinya banyak ya, 2 tahun ini aja udah banyak. Suatu hari pimpinan minta Anda jadi ketua tim. Ini siapa yang suruh? Pimpinan. Jadi ketua tim kamu besok ya proyek Z ini gitu. Tapi Anda merasa belum pantas. Itu perasaan Anda merasa. Anda merasa kayaknya saya belum pantas deh. Saya kan baru 2 tahun kerja gitu. Menurut Anda. Tapi bagaimana setelah Anda merasa Anda kurang pantas, tapi pimpinan masih menunjuk Anda itu bagaimana cara Anda? A. Meminta pimpinan untuk memilih karyawan senior saja. Kita simpulkan ini adalah apa? Menolak. Menolak tugas atasan. B. Menerima permintaan atasan seraya belajar menjadi ketua tim yang tepat. A atau B? Tentu ya. Yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena menolak ini berarti Anda menolak kesempatan untuk berkembang. Menolak kesempatan untuk berbuat baik. Menolak kesempatan yang diberikan oleh atasan untuk mengembangkan, mengasah bakat-bakat Anda. Jadi nggak boleh yang A ini. Gitu. Selama Anda dipercaya,
dan Anda sudah ditunjuk sama atasan, Anda bisa menerima permintaan itu. Kemudian karena Anda merasa belum pantas, Anda bisa belajar menjadi ketua tim. Jadi yang B ini lebih tepat. Yang C, belajar menjadi ketua tim yang pantas sebelum menerima tawaran. B atau C? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena kalau Anda belajar dulu jadi ketua tim, baru Anda menerima nanti, Anda nggak tahu sampai kapan Anda merasa pantas. Nih ya, kalau yang C ini Anda tidak tahu. Sampai kapan saya pantas? Sampai kapan? Saya akan merasa pantas, ya, akan merasa pantas. Nggak tahu entah sampai kapan gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau cepat seminggu alhamdulillah, tapi kalau lama bisa sebulan, 2 bulan. Tentu akan apa namanya membuat pimpinan menjadi merubah keputusannya. Ah, kamu kelamaan mikir, katanya udah kita kasih aja ke yang lain. Jadi yang C ini nggak tepat. Kemudian yang D, berdiskusi dengan atasan untuk mengubah keputusannya yang tepat, mengubah keputusan dan menguntungkan perusahaan katanya. Berarti ini juga dia apa mau menolak agar keputusan atasan bisa berubah, nggak milih saya katanya gitu ya. Berarti ini juga dia menolak yang D ini. So di sini yang B yang memiliki poin 4, kemudian yang C poinnya 3, A2 bukan yang D2 ya, yang A1 gitu teman-teman. Ini adalah soal manajerial. Manajerial. Terkait dengan apa? Pengembangan diri dan orang lain. Atau bisa juga pengambilan keputusan, ya. Pengambilan keputusan. Aman? Nomor 5, kamu diminta atasan untuk ke ruangannya saat kamu sedang asik bekerja. Tindakanmu adalah A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum menghadap atasan. B, meminta perwakilan untuk menemui atasan. C, menghadap atasan terlebih dulu, kemudian melanjutkan pekerjaan. Atau yang D, menyelesaikan pekerjaan di ruangan atasan. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Yang suruh Anda kan atasan, ke ruangannya saat kamu sedang bekerja. Jadi dia fokus kepada tugas Anda adalah ke ruangan atasan. Ini tugas Anda. Fokus aja ke sini. Tugasnya ini. Jangan lihat Anda asik bekerja, karena setiap hari pasti Anda bekerja. Setiap hari pasti asik bekerja. Setiap hari, setiap saat. Jadi nggak usah diperhatiin yang ini. A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dulu. Bentar-bentar ya. TikToknya gangguan. Oke. Yang A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum menghadap atasan. Jadi mau nyelesain pekerjaan dulu, betul atau enggak? Tentu kurang tepat. Kenapa? Karena pekerjaannya akan selesai sore, pas jam pulang kerja. Sore baru selesai pekerjaannya, sedangkan atasan nyuruhnya pagi mungkin ya, mungkin misalkan jam 9. Kamu ke ruangan saya dulu, nanti tunggu aja selesai dulu pekerjaan saya, berarti sampai sore. Berarti Anda apa? Tidak patuh. Yang A ini eliminasi aja. B, minta perwakilan untuk menemui atasan katanya. Kenapa? Kenapa bukan Anda aja? Ya, jadi yang B ini nggak tepat. Kemudian yang C, menghadap atasan terlebih dulu, kemudian melanjutkan pekerjaan. Ini kita keep. Yang D, menyelesaikan pekerjaan di ruangan atasan. C atau D? Tentu yang C. Kenapa Kak bukan yang D? Karena ini nggak akan maksimal. Anda disuruh ke ruangannya, ke ruangan atasan bukan untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Gitu ya. Jadi nggak tepat Anda melanjutkan pekerjaan di ruangan atasan. Ya jangan caper gitu. Jadi yang D ini tidak tepat teman-teman ya. Anda ke ruangan atasan dulu karena itu udah perintah baru nanti melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Jadi yang C poinnya 4, kemudian B poinnya 3, D poin 2, dan A poin 1. Ini terkait dengan wawancara aspek kepatuhan. Aman ya, udah pada hatam semua mah ini. Kepatuhan. Anda memiliki pekerjaan utama yang dikerjakan di pagi sampai sore hari. Jadi hampir full gitu teman-teman ya. Selain itu, Anda memiliki pekerjaan tambahan di malam hari. Hari ini pekerjaan Anda cukup padat sehingga merasa kelelahan di malam hari. Jadi udah kelelahan di malam hari. Tindakannya apa? A, minta izin untuk tidak masuk kerja pada malam hari. Tidak masuk kerja, kita keep dulu. Yang B, minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar pekerjaan, katanya ya. Mau yang mana nih, tidak masuk kerja atau minta kesediaan karyawan lain untuk bertukar? Sebenarnya sama-sama menolak tugas ya teman-teman ya. Kalau yang C tetap masuk kerja, tetap masuk dan bekerja seperti biasa. Tentunya antara A, B, dan C lebih tepat yang C, lebih unggul yang C. Kenapa? Karena dia tetap mau bekerja.
Ini dari apa namanya? Ini bentuk dari tanggung jawab teman-teman, bentuk tanggung jawab, integritas teman-teman dalam bekerja. Kenapa Kak? Tapi kan di sana merasa kelelahan. Kasihan dong kalau capek. Kasihan dong kalau nggak maksimal pekerjaannya. Di sini yang dibahas di soal hari ini cukup padat. Sebenarnya sehari-hari biasa juga sama-sama padatnya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena setiap hari pekerjaan utamanya sampai jam 7, malamnya ada pekerjaan tambahan lagi. Jadi setiap hari ya seperti itu, gitu ya. Tapi sengaja nih dibuat menjadi pengecohnya bahwa hari ini padat banget sehingga Anda merasa kelelahan. Tapi kan tetap bekerjanya seperti biasa sampai jam 5 sore ya, sampai sore. Kemudian malamnya nambah lagi, tetap seperti itu. Jadi udah biasa merasa kelelahan itu udah biasa gitu. Jadi karena teman-teman sudah mengambil tanggung jawab itu, jadi Anda harus menerima resiko juga. Untuk apa? Untuk bersedia tetap bekerja, mau selelah apapun, mau secapek apapun, yang mau rebahan seapapun pengennya, kalau udah kerja, udah teken kontrak, udah apa namanya, udah sepakat, kita teman-teman harus tetap masuk, tetap bekerja gitu ya. Ini dalam menjawab soal ya, dalam menjawab soal. Beda halnya dengan kehidupan nyata ya. Kemudian yang D mengundurkan diri dari, nah apalagi yang D jangan mengundurkan diri dari salah satu pekerjaan ini tidak tepat ya. Karena itu bentuk tidak loyalnya kita kalau kita mengundurkan diri, tidak mau tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi yang D juga kurang tepat, paling tepat di sini yang C poinnya 4 seperti itu. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk mengikuti bimbel kompetensi teknis yaitu SJT Situational Judgment Test untuk persiapan PPPK tahun ini. Ada 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita bahas 15 soal, ada pretestnya juga, dan buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, nanti akan ada video rekaman bimbel. Ada PDF soal-soal dan ada juga grup WA. Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang berminat untuk ikut, mumpung kuota belum penuh, langsung aja join dengan WA nomor admin yang ada di sini. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Anda adalah karyawan baru di sebuah perusahaan. Suatu hari Anda melihat beberapa inventaris rusak dan tidak layak digunakan lagi. Tindakan Anda adalah A. Memberitahukan hal ini pada karyawan senior agar ditindaklanjuti. B. Melapor pada bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. C. Melapor pada atasan agar ditindaklanjuti. Atau yang D. Membiarkannya sebab semua orang mengetahui hal ini. Nah, gimana teman-teman? Ingat ya, kalau kita sedang menjawab soal, jangan terbawa kenyataan. Jadi nggak harus jujur-jujur amat lah dalam menjawab soal gitu. Kita lihat di sini kalau teman-teman menemukan intinya adalah inventaris rusak dan tidak layak lagi untuk digunakan. Nah, gimana tindakan teman-teman? A. Memberitahukan karyawan senior aja karena saya karyawan baru katanya ya. Jadi biar enak aja gitu ya dari karyawan senior. Oke, kita keep dulu. B. Melapor pada bagian perlengkapan katanya agar ditindaklanjuti. A atau B? Tentu yang B, bagian perlengkapan langsung karena ini tanggung jawab mereka ya, tanggung jawabnya. Kalau senior dia punya pekerjaannya sendiri, dia tidak mengurus terkait dengan perlengkapan. Jadi yang A ini eliminasi. Kemudian yang C melapor pada atasan agar ditindaklanjuti. B atau C? Tentu yang B dong, yang punya tanggung jawab dulu yang kita kasih tahu. Kecuali kalau misalkan bagian perlengkapan udah angkat tangan, no, aku nggak bisa. Oh, jangan paksa aku, gitu. Misal, contoh. Nah, baru teman-teman bisa ke atasan. Pak, maaf, itu inventaris di belakang ada yang rusak. Nah, gitu ya. Jadi sebelum ke atasan ke pihak perlengkapan dulu gitu. Jadi yang C ini eliminasi, kemudian yang D membiarkannya sebab semua orang tahu itu. Secara kenyataan kita sebagian besar pilih yang D. Meski ini kalau lihat yang rusak, alah semua orang juga tahu rusak ngapain dikasih tahu lagi gitu ya. Tapi dalam menjawab soal teman-teman harus tidak harus sejujur-jujur itu teman-teman ya. Jadi di sini kita ambil yang ada tindakannya, bukan membiarkan saja karena membiarkan ini berarti Anda diam. Jadi ini kita eliminasi. So yang paling tepat ini yang B, poinnya 4. Kemudian C poinnya 3, A poin 2, dan D poin 1. Ini terkait apa? Manajerial. Manajerial pengambilan keputusan bisa teman-teman ya. Pengambilan keputusan. Aman?
Anda diminta untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya bukan tugas Anda. Sementara tugas Anda menunggu untuk dikerjakan. A. Menolak tugas tersebut sebab bukan tugas saya. B. Menolak tugas tersebut karena masih ada karyawan lain yang bisa mengerjakannya. C. Menerima tugas tersebut sebab saya masih bisa mengerjakannya. Atau yang D. Menerima tugas tersebut jika tugas saya sudah selesai. Nah, teman-teman, ini lumayan hot lah meskipun pendek soalnya. Ya, kita perhatikan dulu pelan-pelan. Anda diminta untuk menyelesaikan tugas, nih, menyelesaikan tugas yang seharusnya bukan tugas Anda. Sementara tugas Anda masih menunggu untuk dikerjakan, tugas Anda masih ada, tiba-tiba datang tugas lain, kucuk 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 gitu ya, yang merupakan tugas tambahan yang bukan tugas Anda. Ya teman-teman ya, menolak tugas tersebut sebab bukan tugas saya. Kita keep dulu. Kenapa? Karena boleh. Karena Anda masih punya tugas dan tugas baru ini bukan tugas Anda. Berarti itu tugas orang lain, tugas divisi lain, tugas tim lain. Diserahkan pada Anda. Berarti Anda boleh menolak tugas tersebut. B. Menolak tugas tersebut karena masih ada karyawan lain yang bisa mengerjakannya. A atau B? Tentu yang A. Kenapa Kak bukan yang B saja? Bukankah ada karyawan lain yang bisa mengerjakannya? Karena di sini masih apa ya, masih bisa dua cabang yang terjadi. Jadi kalau ada karyawan lain yang bisa ngerjain, Anda nolak. Berarti kalau tidak ada karyawan lain yang bisa ngerjain, Anda tidak menolak gitu ya. Jadi antara menolak dan tidak menolak gitu yang B ini. Kemudian yang C, menerima tugas tersebut sebab saya masih bisa mengerjakannya. A atau C? Lebih tepat yang A. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan di soal. Menerima tugas tersebut sebab saya masih bisa mengerjakannya, katanya. Padahal di soal sudah disebutkan, tugas Anda masih menunggu. Nih, tugas Anda masih menunggu. Berarti sebenarnya Anda belum bisa mengerjakannya saat itu. Karena ada tugas Anda yang menunggu. Seandainya nih kalimat yang terakhir ini tidak ada, maka Anda bisa pilih yang C. Tapi tugas Anda menunggu. Jadi yang C ini tidak tepat. Yang D, menerima tugas tersebut jika tugas saya sudah selesai. A atau D? Oke, teman-teman, jawabannya di sini adalah yang A. Kenapa, Kak, bukan yang D? Karena di sini kalau Anda menerima tugas tersebut, jika tugas saya sudah selesai, berarti Anda membutuhkan beberapa waktu yang panjang supaya Anda bisa menerima tugas tersebut, nggak langsung diterima. Sedangkan, kenapa Kak bisa begitu? Karena tugas Anda menunggu. Berarti tugas Anda banyak yang antri. Kemudian, kalau Anda pas Anda dikasih tugas, nih tugas buat kamu gitu ya teman-teman, tugas baru yang bukan tugas Anda, berarti Anda mau bilang dulu saya selesaikan tugas. Entah kapan selesai tugas Anda. Kalau banyak berarti Anda butuh waktu yang banyak juga. Nah, kapan bisa diselesaikan tugas baru ini? Saya tidak tahu kapan. Gitu teman-teman ya. Jadi butuh waktu yang panjang. Butuh butuh ngantri dulu tugasnya nih yang D, butuh ngantri dulu gitu. Bagaimana kalau sore baru ada, baru bisa waktunya bagaimana? Terus atau misalkan selesai pekerjaan Anda di batas waktu selesai orang kerja jam, katakan kalau rata-rata jadi jam 7 sampai jam 5 sore ya, jam 17. Berarti misalkan tugas Anda baru selesai jam 5 sore, Anda bisa nggak ngerjain tugas tambahan ini? Kan nggak bisa, karena orang udah pulang. Jadi Anda nggak bisa memaksakan diri untuk menerima tugas tersebut. Gitu. Jadi yang A ini poinnya 4. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang D poinnya 3, B poin 2, C poin 1. Ini juga manajerial teman-teman terkait dengan integritas. Integritas. Oke, aman. Anda menemukan sepupu Anda melakukan suap pada karyawan baru agar mau melakukan tugas-tugasnya. Ini sudah sering terjadi. Ini sudah terjadi beberapa kali. Tindakan yang tepat adalah A. Saya menasihatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya kelak. B. Saya memintanya untuk menghentikan perbuatannya yang tidak adil. C. Saya melaporkannya agar ia jera. Atau yang D. Saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Nah, teman-teman perhatikan inti dari tindakan atau masalah di soal. Apa ini? Ada perlakuan suap. Suap pada karyawan baru untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi yang kerja bukan sepupu Anda ini, tapi karyawan baru yang melakukan tugas-tugasnya. Berarti ini sesuatu ketidakadilan. Ini adalah sikap tidak adil.
Ini sudah terjadi beberapa kali katanya ya, beberapa kali berarti lebih dari satu kali. Anak saya gerak-gerak lagi tidur, teman-teman sabar ya. Oke, ini terjadi beberapa kali, artinya lebih dari satu kali, bisa dua kali, tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Tindakan Anda yang tepat gimana? Menasehatinya agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya kelak. B. Memintanya untuk menghentikan perbuatan yang tidak adil. A atau B? Tentu yang B. Karena apa? Karena patokannya bukan subjektif. Kalau yang A ini supaya tidak merugikan dirinya kelak, berarti subjektif. Karena itu sepupunya, makanya diingetin, makanya dinasehatin. Biar nggak rugi. Beda dengan yang B. Yang B ini lebih profesional. Minta dia untuk menghentikan perbuatannya karena itu nggak adil. Berarti siapapun yang melakukan hal itu, dia tetap akan mencegah. Meskipun itu bukan sepupunya, karena patokannya adalah supaya adil, ya, bukan untuk siapa yang rugi atau enggak. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya melaporkannya agar ia jera. B atau C? Tentu yang lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena di sini dia sudah melakukannya beberapa kali, artinya udah banyak kali. Kalau Anda menemukannya baru satu kali, baru teman-teman itu hanya mengingatkan. Sekarang baru kali ini dia melakukan itu, maka teman-teman boleh ingatkan. Tapi kalau udah beberapa kali, mending nggak usah diingatkan lagi, tapi harus dilaporkan, gitu. D, saya melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Nah, kita lihat di sini C atau D, teman-teman. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa? Kembali lagi karena ini terjadi beberapa kali. Gitu teman-teman ya. Kalau yang D, Anda melaporkannya jika ia tidak menghentikan tindakannya. Berarti Anda masih mengingatkan dulu. Ingatkan, ingatkan, ingatkan terus. Seandainya di soal dia tidak pernah melakukannya sebelumnya, atau ini baru pertama kalinya dia melakukan hal itu, maka teman-teman paling tepat adalah yang D. Kalau dia tidak pernah melakukan itu, ini ya. Jika tidak pernah melakukan itu, tidak pernah sama sekali atau baru sekali ya tidak pernah, baru sekali maksudnya gitu. Aduh, baru sekali melakukan itu, maka yang D yang lebih tepat. Tapi karena beberapa kali, maka C yang lebih tepat. C poinnya 4, D 3, kemudian B 2 dan A 1. Seperti itu teman-teman, ini adalah manajerial. Berani dan adil teman-teman ya, integritas. Berani dan adil. Oke, aman? Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book siap hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya. Mau itu P3K teknis, P3K nakes dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Anda adalah ketua tim pemasaran. Sebelum memulai pekerjaan, setiap hari Anda memberikan pengarahan terlebih dulu kepada anggota tim. Akan tetapi salah satu dari mereka tidak pernah mau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Ia selalu menyelesaikan tugas sendiri. Tindakan yang tepat adalah A. Membiarkannya menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri. B. Memastikan tugas yang dikerjakan mandiri sesuai dengan tujuan tim. C. Mengadakan diskusi agar tidak ada yang melakukan hal tersebut, atau yang D. Memintanya untuk selalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Kita lihat di sini masalahnya di mana. Ingat teman-teman, temukan masalah dulu. Nih, masalahnya di sini, salah satu dari mereka tidak pernah mau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Dan dia selalu menyelesaikan tugasnya sendiri katanya ya, selalu sendiri. Tapi tidak disebutkan dia tidak menyelesaikan tugas dengan maksimal.
hanya dibilang bahwa dia tidak pernah bekerja sama. Jadi kemungkinannya untuk terpengaruh juga ada. Jadi kerja tim itu bisa terpengaruh juga karena tidak ada kerjasama gitu teman-teman ya. A. Membiarkannya menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri. Kita keep dulu. B. Memastikan tugas yang dikerjakan mandiri sesuai dengan tujuan tim. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena membiarkannya berarti Anda nggak ngapa-ngapain sebagai ketua tim. Kan Anda ketua tim. Jadi kalau ada ketidakseimbangan di anggota tim itu Anda harus mengerjakan sesuatu gitu teman-teman, lakukan sesuatu, bukan membiarkan saja. Kemudian yang C, mengadakan diskusi agar tidak ada yang melakukan hal tersebut. B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B saja? Karena di sini tidak cukup. Yang namanya ketua tim itu tidak cukup hanya memastikan semuanya berjalan sesuai dengan tujuan akhir. Kekompakan tim, kerjasama tim juga teman-teman harus bisa gitu, teman-teman harus diawasi gitu. Jadi yang C lebih tepat, kemudian yang D memintanya untuk selalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan anggota yang lainnya. C atau D? Tentu yang D. Kenapa Kak bukan yang C? Karena di sini kalau hanya mengadakan diskusi agar tidak ada yang melakukan itu, yang melakukan hal tersebut hanya salah satu dari mereka, hanya satu orang. Jadi kalau diskusi panjang lebar, bisa jadi si satu orang ini nggak ngerasa dia yang dibicarain gitu teman-teman. Jadi harus to the point, langsung aja ke orang tersebut, ke salah satu anggota ini yang bermasalah ini, untuk memintanya melakukan kerjasama dan selalu berkoordinasi. Supaya apa? Supaya timnya kompak, supaya timnya mampu bekerja sama, supaya tujuan atau hasil akhir itu tercapai dengan baik gitu. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, C3, B2, dan A1. Ini juga manajerial teman-teman, jadi kita malam ini manajerial semua ya. Manajerial ini terkait dengan apa? Orientasi pada hasil, bisa. Bisa juga sih yang lain, kayak integritas juga bisa. Jadi saling berkaitan aspeknya teman-teman ya. Aman nggak? Anda melihat sebuah dokumen seseorang tertinggal di meja sebuah kafe. Anda tidak mengetahui siapa pemiliknya, akan tetapi dokumen tersebut terlihat penting. Tindakan Anda adalah A. Membiarkan saja sebab pemiliknya pasti akan kembali mencari dokumennya jika penting. B. Memberitahukan karyawan kafe agar mengamankan dokumen tersebut. C. Membuka dokumen untuk melihat identitas pemilik agar bisa menghubunginya. Atau yang D, membuat pengumuman di sosial media agar pemiliknya bisa menemukan dokumennya. Kita lihat di sini teman-teman. Masalahnya adalah apa sih? Dokumen tertinggal. Nah, kemudian Anda tidak tahu siapa pemiliknya, tapi dokumen tersebut terlihat penting. Nah, kira-kira dokumen yang terlihat penting itu yang Anda temukan apa yang akan teman-teman lakukan? Membiarkan saja. Meski nanti kalau penting pemiliknya akan balik. Oke, kita keep dulu. Karena masuk akal ya. B. Memberikan karyawan kafe agar mengamankan dokumen tersebut. Berarti dia kasih ke karyawan kafe. A atau B? Tentu lebih tepat yang B. Karena kalau diam aja ini berarti Anda tidak melakukan apapun gitu teman-teman ya. Jadi ini hanya diam aja, kita eliminasi lebih tepat yang B, kemudian yang C membuka dokumen untuk melihat identitas pemilik agar bisa menghubunginya. B atau C? Oke teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang C? Karena ini dokumen. Dokumen yang ketinggalan teman-teman ya, hati-hati kalau melihat dokumen apalagi dia terlihat penting, teman-teman salah melihat bisa jadi nanti teman-teman akan jadi malah membocorkan dokumen dan lain sebagainya. Jadi kalau yang sifatnya rahasia itu mending diamankan oleh yang berwenang. Misalkan kalau di tempat kafe diamankan sama pihak kafe dulu gitu teman-teman. Anda nggak bisa asal melihat identitas pemilik karena di dokumen tersebut juga belum tentu ada identitas pemilik, ada nomor teleponnya belum tentu gitu ya. Kecuali itu yang tertinggal dompet. Mungkin Anda bisa buka KTP-nya, buka dompetnya, terus ambil KTP-nya gitu teman-teman ya. Kan di KTP ada pemiliknya gitu teman-teman. Kalau dokumen ini rentan sekali gitu teman-teman ya terkait dengan hal-hal yang penting gitu teman-teman. Jadi yang B lebih tepat, yang C kita eliminasi, kemudian yang D membuat pengumuman di sosial media ini nggak usah. Karena belum tentu sosial media Anda itu diketahui sama si pemilik dokumen.
gitu. Justru ini lebih lama penyebarannya dan bisa rentan pembocoran dokumen. Jadi yang D ini eliminasi, paling tepat di sini yang B. Poinnya 4, C poin 3, kemudian D poin 2 dan A poin 1. Ini sebenarnya bisa manajerial, bisa juga wawancara, teman-teman. Ya, Anda merasa lelah dan bosan dengan rutinitas sehari-hari di tempat kerja. Anda sangat ingin pergi berlibur di tempat yang tenang. Tindakan Anda adalah A. Mengajukan cuti agar bisa libur. B. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. C. Izin tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. Atau yang D, memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Nah, gimana teman-teman nih jawabannya? Kita lihat di sini masalahnya kan Anda merasa lelah dan bosan katanya ya dengan rutinitas sehari-hari. Kita lihat dulu lelah dan bosan ini wajar atau enggak? Wajar. Wajar, sangat wajar karena setiap hari terulang gitu, itu terus teman-teman. Nah, tapi ingat bahwa di sini Anda adalah seorang karyawan yang diinginkan oleh perusahaan. Karyawan yang benar-benar mau diunggulkan gitu teman-teman. A. Mengajukan cuti agar bisa berlibur. B. Menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. A atau B? Tentu yang B. Karena apa? Anda bersikap profesional. Setiap lelah dan bosan Anda pengen cuti. Kan tidak masuk di akal. Karena apa? Karena teman-teman ini kan karyawan yang baik, yang diinginkan. Ini kan tes karyawan. Jadi nggak boleh jujur-jujur amat ya. So yang A ini kita eliminasi, kemudian yang C izin tidak masuk beberapa hari agar tidak bosan dan mampu mengerjakan tugas dengan maksimal. Apalagi yang ini izin nggak masuk katanya ya, bukan cuti. Cuti lebih sopan. Ini maunya dia izin tidak masuk. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, memprioritaskan pekerjaan dibandingkan liburan. Mana yang lebih tepat teman-teman, B atau D? Lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Karena ini hanyalah pendapat. Ini masih umum. Anda mau melakukan apa tidak jelas. Memprioritaskan kerja dibanding liburan. Berarti Anda pengennya kerja, kerja, kerja terus. Anda nggak butuh liburan. Gitu maksudnya nomor D. Padahal di soal Anda lagi butuh liburan. Jadi lebih tepat adalah teman-teman menunggu hari libur untuk menikmati tempat berlibur yang tenang. Gitu teman-teman. Jadi yang B ini poin 4. Kemudian di sini yang A poinnya 3, eh, C poin 2 dan D poin 1. Gitu teman-teman ya. Ini manajerial, manajerial apa integritas. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.pppk.id dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Anda adalah ketua tim. Salah satu anggota tim sering terlambat dan mempengaruhi hasil kerja tim. Sementara waktu terus berjalan dan tugas-tugas harus segera diselesaikan. Tindakan yang tepat adalah A. Menyelesaikan sendiri tugasnya yang tertinggal agar tidak mengganggu hasil kerja tim. B. Memberikan peringatan agar ia tidak mengulangi tindakannya. C. Menanyakan kendala yang dihadapi hingga ia sering terlambat dan membantu memberikan solusi. D. Membiarkannya mengambil pelajaran dari tindakannya agar ia sadar dan memperbaiki diri. Nah, teman-teman di sini dia sudah sering terlambat. Nih. Oke, dia sudah sering terlambat dan itu mempengaruhi hasil kerja tim. Berarti udah nggak bisa lagi dibiarkan karena itu mempengaruhi hasil kerja tim, teman-teman ya. Nah, waktu terus berjalan dan harus segera diselesaikan tugas-tugasnya. Tindakan Anda yang adalah siapa Anda ketua tim. Perhatikan siapa teman-teman di soal. A. Menyelesaikan sendiri tugasnya supaya yang tertinggal agar tidak mengganggu hasil kerja tim. Oke.
Ini kita keep dulu. B. Memberikan peringatan agar ia tidak mengulangi tindakannya. A atau B? Tentu yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena yang A ini tidak memberikan efek jera. Oke, mungkin hasil kerja tim bisa terselesaikan karena Anda bantu hari ini. Tapi next dia akan ulangi lagi, besok akan telat lagi, telat lagi, telat lagi, malah dia makin senang. Oh, udah ada yang gantiin tuh, ada ketua, ketua yang dapat diandalkan. Jadi dia berpikir berarti bukan sebuah kesalahan saya terlambat, gitu bisa jadi seperti itu. Jadi yang A ini tidak. Kemudian yang C, menanyakan kendala yang dihadapi hingga ia sering terlambat dan membantu memberikan solusi. B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Yang B juga bagus, tapi di sini yang B hanya berupa peringatan. Teman-teman hanya berupa peringatan. Yang C ini lebih depan, solusinya lebih banyak. Karena apa? Karena selain dia berusaha untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, ini ya kan, menanyakan kendala yang dihadapi berarti dia menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dulu. Kemudian dia memberikan solusi juga, kemudian memberikan solusi supaya tidak lagi dia terlambat. Nah, kata memberikan solusi ini sudah termasuk dari memberikan peringatan. Gitu teman-teman. Jadi yang B ini secara tidak langsung sudah include kepada jawaban yang C. Jadi yang C ini lebih tepat daripada yang B. Kemudian yang D membiarkannya mengambil pelajaran dari tindakannya agar ia sadar dan memperbaiki diri. Berarti kata membiarkannya mengambil pelajaran, Anda tidak melakukan apapun. Anda hanya menuntut supaya dia sadar sendiri. Ya, berarti Anda harapkan dia sadar diri sendiri gitu tanpa Anda ikut ikut campur tangan. Jadi yang D ini eliminasi, lebih tepat yang C poinnya 4, B poinnya 3, kemudian yang A poinnya 2 dan D poinnya 1. Ya, gitu teman-teman. C, B, A, D. Ini adalah manajerial juga. Manajerial ini adalah sikap apa nih? Integritas bisa teman-teman ya. Integritas bisa. Hari ini Anda mendapatkan 3 tugas penting yang harus diselesaikan hari ini. Anda tidak dapat melakukan semuanya sekaligus sebab takut hasilnya tidak akan maksimal. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta tim untuk melakukan tugas ini agar bisa selesai dengan hasil yang memuaskan. B. Meminta atasan untuk membagi tugas secara adil kepada semua karyawannya. C. Saya yakin bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu. D. Memilih tugas yang memiliki tenggat waktu lebih cepat untuk dikerjakan lebih dulu agar selesai tepat waktu. Nah, gimana teman-teman nih? Perhatikan masalahnya adalah 3 tugas penting. 3 tugas penting. Tapi nggak bisa sekaligus. Nah, gimana cara Anda supaya 3 tugas penting ini bisa selesai semua meskipun tidak dilakukan sekaligus. Jadi misalkan tugasnya nih A, B, C, A, B, C. Ya, tidak langsung teman-teman selesaikan A, B, C ini dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nggak harus. Nah, gimana caranya supaya nggak harus sekaligus semuanya, tapi selesai tepat waktu dan maksimal, gitu. Amin tim katanya untuk melakukan tugas ini. Keep dulu. B minta atasan untuk membagi tugas secara adil kepada semua karyawan. A atau B? Lebih tepat yang A dong. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini Anda menuduh atasan tidak bersikap adil. Padahal belum tentu hanya Anda yang dapat 3 tugas. Bisa jadi semua karyawan dapat 3 tugas. Tapi Anda baperan gara-gara soalnya bilang Anda dapat 3 tugas. Dikiranya teman-teman yang lain cuma dapat 1 tugas. Padahal bisa jadi semuanya juga dapat 3 tugas. Bisa jadi. Ya, jadi tidak ada kaitannya antara eh, pimpinannya nggak adil ngasih tugas sama teman-teman yang nggak bisa ngerjain semuanya sekaligus. Nggak ada kaitannya. Jadi yang B ini jelas eliminasi aja gitu. Kemudian yang C saya yakin bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu. A atau C? Tentu yang A, minta tim langsung. Kenapa Kak bukan yang C? Karena ini hanya suatu keyakinan Anda. Keyakinan itu berarti ada pada perasaan teman-teman doang, tidak berbentuk perbuatan atau gerakan tubuh. Ya, saya yakin itu berarti hanya keyakinan Anda doang, hanya perasaan Anda doang, ya, perasaan. Jadi ini eliminasi. Kemudian yang D memilih tugas yang memiliki tenggat waktu lebih cepat untuk dikerjakan lebih dulu agar selesai tepat waktu. A atau D?
Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak bukan yang A? Kenapa nggak yang apa? Pilih tim aja sih yang ngerjain. Kenapa paksain sendiri? Perhatikan teman-teman soalnya. Dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengerjakan sekaligus. Bukan Anda tidak bisa mengerjakan semuanya, Anda udah berusaha tapi nggak bisa ngerjain. Nah, Anda baru milih tim, meminta tim. Kalau teman-teman udah usaha tapi nggak bisa selesai tepat waktu, baru Anda pilih tim. Tapi di soal, Anda hanya tidak bisa melakukan sekaligus. Jadi kalau nggak bisa melakukan sekaligus, Anda bisa memilih mana yang tenggat waktunya lebih prioritas dulu yang dikerjakan. Misal, ini tugas A ini harus selesai jam 9 pagi gitu ya. Ini jam 9 pagi harus selesai. Berarti Anda dahulukan dulu yang A. Kemudian tugas yang C ini harus selesai misalkan jam 3 sore. Berarti yang kedua diselesaikan setelah yang A berarti yang C. Baru yang B. B ini mungkin punya waktu sampai tenggat waktunya jam 5 sore misalkan. Berarti yang paling terakhir B. Nah, jadi urutannya bisa A, C, B gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini yang memiliki poin 4, A poinnya 3, kemudian em, B poinnya 2 dan C poin 1. Ini juga manajerial. Manajerial ini apa teman-teman? Orientasi pada hasil bisa ya. Suatu hari atasan memanggil Anda. Ia marah dan menyalahkan Anda karena kesalahan yang tidak pernah Anda lakukan. Atasan tidak mengungkapkan siapa yang melaporkan Anda. Tindakan yang tepat adalah A. Mencari tahu siapa yang melaporkan saya dan menanyakan motifnya melakukan hal tersebut. B. Memperlihatkan bukti yang mendukung bahwa saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. C. Meminta atasan untuk bersikap adil dalam menyelesaikan masalah. Atau yang D. Membela diri sebab saya tidak melakukan kesalahan. Nah, gimana teman-teman di sini? Di sini Anda disalahkan karena kesalahan yang tidak pernah Anda lakukan. Dan atasan tidak mengungkapkan siapa yang melaporkan Anda. A. Mencari tahu siapa yang melaporkan Anda. Kita keep dulu. Kemudian yang B. Memperlihatkan bukti. Yang B. Memperlihatkan bukti yang mendukung bahwa saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena A ini tidak efek apapun, nggak usah. Ini kalau yang A ini teman-teman pilih, berarti teman-teman membenarkan berita tersebut. Ya, kalau Anda mencari orang yang memberitahukan, Anda mau labrak orangnya, berarti Anda membenarkan bahwa tuduhan tersebut benar, gitu ya. Jadi lebih lebih baik teman-teman kasih bukti aja bahwa teman-teman tidak melakukan hal itu daripada melakukan hal yang cuma-cuma. Ya, kemudian yang C meminta atasan untuk bersikap adil dalam menyelesaikan masalah B atau C. Lebih tepat yang B. Anda yang harus memberikan bukti supaya apa? Supaya ada referensi atasan bersikap adil ini. Jadi yang B ini bisa mengakibatkan yang C, ya. Kalau Anda sudah memberikan bukti, maka atasan bisa berpikir kembali mana yang harus dipercaya gitu ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D membela diri sebab saya tidak melakukan kesalahan. B atau D? Tentu ya. Yang B, kenapa bukan yang D? Karena membela diri ini banyak cara. Sedangkan di sini kita nggak butuh hanya sekedar membela diri. Yang dibutuhkan itu oleh atasan adalah bukti bahwa Anda nggak salah. Dia nggak dia nggak mau omongan-omongan doang. Pak, maaf saya nggak salah. Nggak bisa itu doang ya, nggak bisa suara doang. Karena membela diri ini bisa hanya saja bisa jadi hanya suara tanpa bukti. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi juga ada bukti. Jadi di sini yang lebih tepat Anda memperlihatkan bukti yang lebih jelas, yang lebih real gitu teman-teman. Jadi yang B ini poin 4, D poinnya 3, kemudian C poin 2 dan A poin 1. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati
ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Anda adalah ketua tim dari proyek pembangunan gedung serbaguna. Anda menemukan bahwa proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tindakan yang tepat adalah A. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini. B. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan strategi. C. Mengubah rencana agar hasil bisa diterima. Atau yang D. Menghentikan proyek untuk sementara waktu. Kita lihat di sini teman-teman. Apa masalahnya? Proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, apa yang perlu Anda lakukan sebagai ketua tim? Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Kita keep dulu. B. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan strategi. A atau B? Tentu yang B. Kenapa? Karena yang A ini dilakukan tidak cukup. Hanya cari siapa yang bertanggung jawab. Karena pada dasarnya, kalau ada kesalahan di sebuah pekerjaan atau proyek apapun, yang salah itu bukan satu atau dua orang, tapi yang salah itu sebenarnya adalah seluruh tim. Seluruh tim yang salah ya. Ketua, anggota semuanya sama salahnya. Gitu teman-teman, semuanya berperan terhadap ketidaksesuaian proyek tersebut. Jadi yang A ini eliminasi. Kemudian yang C mengubah rencana agar hasil bisa diterima. B atau C? Tentu yang B, evaluasi dulu. Kenapa bisa seperti itu? Bukan langsung mengubah rencana, karena di sini kalaupun Anda memaksakan mengubah rencana, apakah rencana itu bisa diterima seperti halnya teman-teman merencanakan rencana awal? Ya, misalkan di awalnya rencananya akan membuat proyek X misalkan ya, X-nya cara kerjanya X, tapi karena di pertengahan jalan ada hal yang berbeda, maka Anda rubah rencananya jadi rencana Y. Kan nggak bisa langsung begini. Gitu teman-teman ya. Jadi harus ada evaluasi dulu terhadap kinerja dan strategi supaya tahu apa yang perlu diubah agar rencana awal ini tercapai. Jadi yang C eliminasi. Kemudian yang D menghentikan proyek untuk sementara waktu, ini tidak menyelesaikan masalah kalau hanya menghentikan proyek. Ya, harus ada tindak lanjut. Jadi yang lebih tepat di sini yang B, yang memiliki poin 4, kemudian C poinnya 3, 3, kemudian D poin 2 dan A poin 1. Gitu teman-teman. Ini juga manajerial. Beberapa kali anggota tim Anda izin tidak bisa mengikuti kegiatan akhir pekan. Alasannya ia pergi mengantar anaknya untuk melakukan cuci darah. Ia bercerita bahwa anaknya yang masih balita mengalami hal tersebut karena obat-obatan yang dibeli secara bebas. Ternyata obat-obatan tersebut memiliki kandungan yang bisa mencelakai. Banyak anak seusianya harus melakukan cuci darah akibat obat-obatan tersebut. A. Memintanya untuk melaporkan hal ini pada pihak berwajib. B. Membesarkan hatinya agar ia bisa bersabar dan tetap bersyukur menghadapi segalanya. C. Memberikan bantuan kemanusiaan untuk anaknya. Atau yang D. Menghimbau agar masyarakat berhati-hati pada obat tersebut. Oke teman-teman, kita lihat dulu di sini inti masalahnya di mana sih? Iya, memang di sini disebutkan bahwa dia tidak bisa izin, tidak bisa ikut kegiatan, tapi ada alasannya dia izin. Apa alasannya? Karena dia mengantar anaknya untuk melakukan cuci darah. Kemudian apa yang menyebabkan hal itu? Karena obat-obatan yang dibeli secara bebas memiliki kandungan yang bisa mencelakai. Nah, di sini ada obat-obatan yang beredar secara bebas dan bisa mencelakai, ya. Kemudian banyak anak seusianya yang melakukan cuci darah akibat obat-obat tersebut. Berarti ini adalah hal yang berbahaya. Ini berbahaya nih. Berbahaya. Anda tahu hal itu. Anda mendapatkan kabar tentang itu. Anda melihat contohnya langsung. Ya, akibat dari obat-obatan tersebut. Berbahaya. Kemudian dia dijual secara bebas. Nah, apa yang teman-teman lakukan setelah mengetahui hal ini? A. Memintanya untuk melapor pada pihak berwajib. Kita keep dulu. Kenapa? Karena ini juga bisa membantu untuk mengusut kasus tersebut. Supaya apa? Supaya pihak orang yang buat obat-obatan ini bisa diamankan, bisa ditindaklanjuti kasusnya. Atau mungkin tindak-tindak yang lebih daripada hanya sekedar memberikan hukuman misalkan pada pembuat obat-obat itu, tidak hanya sekedar itu. Ya supaya yang lain juga aman. Kita keep dulu yang A. Kemudian yang B membesarkan hatinya agar ia bisa bersabar dan tetap bersyukur. A atau B? Tentu yang A. Kenapa bukan yang B?
Karena di sini kalau hanya membesarkan hati, berarti kita hanya berbicara saja. Sama sebenarnya sama-sama berbicara, tapi lebih depan yang A ini memintanya untuk melapor langsung. Tidak hanya sekedar bilang sabar ya, syukurin aja ya yang sekarang ini gitu, nggak hanya seperti itu. Oke, jadi yang B ini kita eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang C memberikan bantuan kemanusiaan untuk anaknya katanya. Ini bentuknya apa? Bentuknya seperti berarti kepedulian teman-teman ya, A atau C. Di sini teman-teman yang lebih tepat untuk dilakukan adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang C aja? Kenapa nggak mendonasikan aja buat dia? Karena di sini kita melihat efek jangka panjangnya. Ya, kalau Anda hanya memberikan bantuan kepada satu orang itu, kepada anak karyawan Anda itu, berarti hanya satu yang akan terselamatkan. Tapi kalau Anda melapor pada pihak berwajib, berarti banyak yang akan terselamatkan. Masyarakat secara luas. Karena apa? Karena bisa jadi produksi dari obat-obatan tersebut bisa dihentikan. Jadi banyak yang akan terselamatkan, tidak hanya satu orang gitu. Kalau yang C ini kan hanya satu orang yang terselamatkan. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D menghimbau agar masyarakat berhati-hati pada obat tersebut. A atau D? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena yang D ini bisa dilakukan jika yang A ini sudah terselesaikan. Ya, teman-teman ya. Kalau hanya kita bilang ayo dong masyarakat luas, mari berpikir, ini obat-obatan ini berbahaya loh. Akan sedikit yang akan mempercayai kita dibandingkan yang ngomong langsung itu adalah aparat yang berwajib. Ya, karena apa? Karena mereka berbicara berdasarkan fakta yang ditemukan. Tidak hanya sekedar dari cerita-cerita doang. Kalau kita sendiri yang menghimbau masyarakat kan berarti hanya dari cerita-cerita. Ini loh ada contohnya, ini loh ada ini gitu teman-teman. Hanya kita yang berbicara. Tapi kalau aparat yang berwajib, mereka punya apa? Bisa dipercaya lebih banyak oleh masyarakat gitu karena mereka memiliki apa namanya ya? Memiliki kompetensi untuk melakukan itu gitu teman-teman ya. Jadi yang D ini kita eliminasi paling tepat di sini yang A poinnya 4, kemudian D poinnya 3, C poin 2 dan B poin 1 seperti itu. Ini termasuk apa? Ini termasuk dari sosial kultural teman-teman ya, soskul yaitu apa? Kemampuan berhubungan sosial bisa berhubungan sosial dan sikap empati gitu teman-teman. Gimana aman nggak? Kamu seorang model nasional. Kali ini kamu diundang untuk fashion show yang bertema baju adat Indonesia. Saat pembagian tugas, kamu mendapat adat Aceh di mana pemakaian baju adat di sana menggunakan kerudung atau penutup kepala. Kamu belum pernah mencoba menggunakan kerudung sebelumnya, sebab menurut keyakinanmu kerudung bukan suatu kewajiban. Tindakanmu adalah A. Meminta bertukar menggunakan baju adat yang lain yang tidak mengharuskan penggunaan kerudung. B. Terpaksa Ya Allah, lepotan banget. B. Terpaksa menggunakan kerudung sebab tuntutan pekerjaan. C. Menggunakan kerudung sesuai dengan pakaian adat yang sedang saya peragakan. D. Tidak menggunakan kerudung meski saya memperagakan baju adat Aceh sebab saya beda keyakinan. Oke, teman-teman, kita lihat di sini masalahnya adalah kamu belum pernah mencoba menggunakan kerudung, tapi tugas kamu mendapatkan adat Aceh, di mana di sana baju adat di sana menggunakan kerudung atau penutup kepala, katanya ya. Minta bertukar menggunakan baju adat lain, berarti apa? Anda menolak tugas. Menolak tugas jangan diambil, ya. Kemudian yang B, terpaksa menggunakan kerudung sebab tuntutan pekerjaan. Berarti dia menggunakan kerudung ya, kita keep. C, menggunakan kerudung sesuai dengan pakaian adat yang sedang saya peragakan. B atau C? Lebih tepat yang C. Kenapa? Karena dia pakai itu yang memang dia mau pakai, bukan karena terpaksa, teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi, yang D tidak menggunakan kerudung meski saya memperagakan baju adat Aceh sebab saya beda keyakinan. C atau D? Di sini teman-teman dalam menjawab soal yang C lebih tepat ya. Karena apa? Karena kan kita pakai baju adat mereka gitu. Kalau misalkan teman-teman hanya apa namanya ya hanya
Misalkan teman-teman tidak memperagakan yang Aceh lah yang lain ya, yang tidak membiasakan orang pakai kerudung di sana, maka teman-teman punya pilihan untuk memakai atau tidak memakai. Tapi di sini karena sudah kayak satu paket gitu teman-teman ya, baju adat Aceh dengan kerudung, maka teman-teman ya pakai aja kerudungnya. Meskipun mungkin beda keyakinan atau apa gitu teman-teman ya, beda keyakinan, beda kepercayaan. Teman-teman di sini karena teman-teman yang posisinya sebagai orang yang melakukan hal itu, maka sebaiknya teman-teman ambil yang pakai kerudung. Ya, kecuali kalau misalkan bukan teman-teman yang di posisi soal ini, misalkan orang lain, orang lain menggunakan pakaian adat Aceh tapi mereka nggak pakai kerudung karena mereka beda keyakinan, misalkan, ya tidak masalah karena bukan di posisi mereka, gitu teman-teman ya, beda tempat. Bukan kalau di soal ini kan kamu yang menjadi model tersebut. Jadi bagaimana kita menempatkan diri sebaik mungkin dalam berhubungan sosial, dalam apa namanya, dalam bersosial kultural dengan orang lain. Jadi di sini yang C yang lebih tepat teman-teman poinnya 4, kemudian B poinnya 3, D poin 2, A poinnya 1. Ini juga termasuk sosial kultural teman-teman ya. Soskul, sosial kultural, aspek apa? Pentingnya persatuan. Pentingnya persatuan. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman memilih tidak memakai kerudung, maka akan banyak pertentangan yang terjadi di masyarakat. Karena Anda kan terlihat, model nasional itu terlihat di mana-mana. Ya, jadi teman-teman, supaya tidak ada apa namanya pertikaian atau perselisihan, mending teman-teman ikutin aja adat yang berlaku di sana, gitu teman-teman. Aman ya. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku merekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial kultural dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai ebook dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawatippppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah ternama. Beberapa rekan guru dilaporkan oleh orang tua murid dikarenakan beberapa alasan seperti memberikan hukuman berupa lari mengelilingi lapangan karena telat adalah bentuk kekerasan, menasehati anak dengan suara keras dan mengancam adalah suatu ketidakadilan, memberikan skorsing pada anak yang melanggar peraturan adalah bentuk ketidakbebasan anak dalam memilih metode pembelajaran. Hari ini Anda menemukan salah seorang murid dengan ukuran rambut melewati leher. Padahal aturannya ukuran rambut siswa sampai bawah telinga saja. Tindakanmu adalah A. Tidak memberikan teguran sebab saya tidak mau dilaporkan akibat memberikan nasihat atau hukuman kepada siswa. B. Memberikan teguran dengan memotong rambutnya di atas batas yang ditentukan agar ia jera. C. Memberikan teguran agar besok ia datang dengan rambut yang sesuai dengan aturan. Atau yang D, memintanya ke ruang BK agar ditangani oleh guru lain saja. Nah, ini teman-teman bisa masuk di soal Mansoslan, bisa juga masuk di soal SJT guru. Ya, karena ini terkait dengan bagaimana kita mengelola apa namanya bertindak di lingkungan sekolah. Jadi bisa SJT juga buat teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, awalnya ini hanya deskripsi kejadian aja. Intinya adalah di sini salah seorang murid nih ukuran rambutnya melewati leher dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, katanya teman-teman. Tidak memberikan teguran, katanya ya, sebab tidak mau dilaporkan akibat memberikan nasihat. Ini mungkin karena gurunya nggak mau ikut apa ya, ikut kena laporan gitu ya, nggak mau dikit-dikit kan sekarang dilaporin gurunya ya, baru dinasihatin dilaporin, baru dikasih tahu dilaporin. Jadi biar aman-aman aja dan nggak usah ditegur. Tapi yang ini keliru teman-teman ya, karena nggak boleh kita diam aja ketika apalagi anak didik kita misalkan atau yang di perusahaan misalkan bawahannya anggota timnya melakukan kesalahan atau misalkan yang di rumah sakit ada timnya atau nakesnya yang melakukan kesalahan itu nggak boleh didiamin aja, harus diberikan teguran gitu.
Memberikan teguran dengan memotong rambutnya di atas batas yang ditentukan agar ia jerah. Kita keep dulu karena ada tindakan. Yang C, memberikan teguran agar besok ia datang dengan rambut yang sesuai dengan aturan. B atau C? Tentu lebih tepat yang C. Kenapa bukan yang B? Karena di sini motong rambut di atas batas ketentuan, berarti di sini bisa jadi lebih pendek. Misalkan awalnya sampai telinga aja, tapi Anda bisa potong sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Nanti kasihan anaknya, bukan malah Anda nggak dilaporin, malah makin dilaporin gitu teman-teman ya. Jadi tidak tepat untuk langsung seperti itu. Jadi yang B ini kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang D memintanya ke ruang BK agar ditangani oleh guru lain saja, C atau D? Tentu yang C. Kenapa? Karena kalau langsung ke guru BK berarti Anda belum melakukan apapun. Belum ada tindakan apapun, Anda sudah nyerah gitu teman-teman ya. Makanya yang D ini kurang tepat. Jadi di sini paling tepat yang C. Berikan teguran dulu supaya apa? Supaya dia besoknya bisa sadar. Kalau misalkan besoknya nggak sadar-sadar juga ya mungkin bisa melakukan tindakan yang B atau yang D gitu. Jadi yang C ini poinnya 4, kemudian yang D poinnya 3, B2 dan A1. Ini terkait dengan apa teman-teman? Hari ini Anda ditugaskan untuk mereview sebuah film baru Indonesia. Film tersebut bertema horor. Sudah 10 tahun lamanya Anda tidak menonton film horor sendiri karena trauma pada film horor yang menurut Anda paling menakutkan. Anda belum memiliki keberanian untuk mereview film horor yang diminta. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta waktu untuk mempersiapkan mental agar hasil review yang saya berikan maksimal dan profesional. B. Meminta bertukar tugas dengan rekan lain yang mendapat tema romantik. C. Menonton film tersebut dengan ditemani orang lain yang tidak takut. Atau yang D. Menonton film tersebut sendiri sebab saya bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan pekerjaan, walau saya tidak menonton secara keseluruhan bagian yang menegangkan. Oke, teman-teman, gimana nih jawabannya? Kita lihat di sini kan yang awal-awal masih deskripsi soal aja ya, 10 tahun katanya nggak nonton film horor, trauma. Karena udah pernah nonton 10 tahun yang lalu itu film yang menurutnya paling menakutkan, menurut Anda paling menakutkan. Nah, di sini masalahnya Anda belum memiliki keberanian. Belum berani katanya di soal ya untuk mereview film horor yang diminta. Nah, di sini gimana tindakan Anda kalau Anda belum berani? A, meminta waktu untuk mempersiapkan mental, waktu mempersiapkan mental supaya hasil review yang diberikan maksimal dan profesional, minta waktu dulu. B, minta bertukar tugas dengan rekan lain yang mendapat tema romantik. A atau B? Lebih tepat yang A. Kenapa bukan yang B? Karena bertukar tugas ini berarti meskipun Anda sudah 10 tahun lamanya udah trauma, tapi Anda tidak mau mencoba untuk melakukan tugas tersebut. Ini Anda nggak, memang kalah dengan ketakutan Anda. Ya, yang B ini berarti Anda kalah dengan rasa takut Anda. Anda kalah dengan rasa takut. Jadi nggak usah dipilih. Eliminasi aja. Nana duduk, Nana caranya nonton. Nah. Yang C menonton film tersebut dengan ditemani orang lain yang tidak takut. A atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa bukan yang A? Karena minta waktu itu mempersiapkan diri mau sampai kapan? Anda 10 tahun sudah nggak menonton, Anda sudah trauma akut gitu ya. Trauma sudah di level yang akut gitu, stadium 4 gitu traumanya ya. Kalau sudah 10 tahun nggak berani nonton horor gitu. Jadi untuk mempersiapkan mental kembali, pasti teman-teman harus butuh banyak waktu. Nggak bisa sehari 2 hari. Dan ini sangat menggantung pekerjaan Anda. Ini ngegantung yang A ini. Ngegantung banget. Jadi jangan dipilih yang A. Ya, lebih tepat yang C gitu. Minta ditemani. Karena Anda kan di soal udah dibilang belum memiliki keberanian. Maka Anda harus ditemani orang lain. Kalau yang D menonton film tersebut sendiri katanya. Mana yang lebih tepat C atau D? Tentu yang C. Kenapa bukan yang D? Karena di sini nggak bisa Anda nonton sendiri sebab di soal udah dibilang Anda belum ada keberanian. Jadi udah dibilang di soal Anda nggak punya keberanian. Jadi Anda nggak bisa nonton sendiri gitu. Makanya yang D ini nggak tepat. Jadi yang C ini yang memiliki poin 4. Kemudian A poinnya 3, D poin 2 dan B poin 1. Ini terkait dengan manajerial teman-teman ya.
tentang integritas. Kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, akan tetapi salah satu rekan kerjamu memberikan teguran disebabkan hasil kerjamu yang dianggap kurang tepat. Maka tindakan yang tepat adalah A. Memintanya untuk memperbaiki hasil kerja saya. B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. C. Meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. Atau yang D. Menjelaskan cara kerja saya padanya agar ia mengerti dan menyetujui hasil kerja saya. Oke teman-teman, gimana nih? Intinya adalah rekan kerjamu memberikan teguran. Tanya ya. Disebabkan hasil kerjamu dianggap kurang tepat oleh siapa? Oleh rekan kerjamu ini yang menganggapnya kurang tepat. Memintanya untuk memperbaiki hasil kerja saya, kita keep dulu. B. Mendengarkan masukannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan, kita keep. A atau B? Di sini teman-teman lebih tepat adalah yang B. Kenapa Kak bukan yang A? Karena minta dia untuk memperbaiki hasil kerja. Di sini seolah-olah ya kalau diibaratkan dengan peribahasa udah dikasih jantung minta hati gitu teman-teman. Udah dikasih nasehat minta orang lain lagi yang ngerjain gitu. Jadi nggak tepat yang kak ini seolah-olah Anda ngelunjak gitu ya. Udah dikasih tahu di mana salahnya masih disuruh orang lain untuk perbaiki gitu. Kemudian yang C meminta atasan untuk memberi keputusan yang benar. B atau C? Tentu yang B. Kenapa atasan harus memberikan keputusan yang benar sementara yang sedang berdiskusi Anda dengan rekan kerja Anda yang memberikan masukan? Eh, Masa satu orang kasih masukan langsung Anda eh, komplain bukan komplain ngadu ke atasan gitu ya. Pak ini kata teman saya ini salah, gimana menurut Bapak yang benar? Nanti kasih masukan lagi sama yang lain. Pak itu kata si B saya ini salah juga. Gimana Kak yang benar? Gimana Pak yang benar kan enggak tepat gitu ya apa-apa langsung laporan gitu enggak tepat. Kemudian yang D menjelaskan cara kerja saya padanya agar ia paham dan menyetujui. B atau D? Lebih tepat yang B. Kenapa Kak bukan yang D? Karena di sini kalau Anda menjelaskan cara kerja Anda, eh, kurang tepatnya itu karena di soal sudah disebutkan bahwa menurutnya hasil kerjamu kurang tepat. Jadi meskipun Anda jelaskan lagi, ya memang hasil kerja Anda menurut dia kurang tepat. Gitu. Jadi lebih tepat di sini Anda dengerin dulu masukannya, baru kalau memang diperlukan perbaikan, ya perbaikan. Kalau memang menurut Anda tidak perlu perbaikan, ya nggak usah perbaikan. Gitu masih positif ya. Meskipun Anda bolak-balik kata jikanya masih positif. Anda bisa melakukan perbaikan jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya nggak usah ada perbaikan, tidak masalah. Karena apa? Karena hasil kerjamu itu dianggapnya kurang tepat. Siapa yang bilang kurang tepat? Dia doang. Nggak tahu sebenarnya tepat atau enggak. Nggak tahu apakah menurut atasan tepat atau enggak. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang kasih masukan ya udah dengarkan. Kalau perlu diperbaiki ya perbaiki. Kalau enggak perlu ya enggak usah. Gitu. Jadi di sini yang B yang memiliki poin 4. Kemudian yang D poinnya 3, C poin 2, dan A poin 1. Ini terkait dengan manajerial, orientasi pada hasil bisa teman-teman ya, pengambilan keputusan juga bisa. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai materi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir selama kalian daftar untuk menjadi PPPK 2024, teman-teman bisa banget untuk daftar di bimbel aku ini. Di sini ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita akan bahas 20 soal, teman-teman. Ada pretest, ada post-test, ada rekaman video buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir. Dan ada juga PDF dari soal-soal yang kita bahas pada saat bimbel. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Langsung aja daftar dengan hubungi WA Mimin yang ada di sini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan dari bimbel batch 1 sampai bimbel batch 8 bisa banget untuk ikutan bimbel lanjutan di aku untuk pemantapan. Tentunya soal-soalnya lebih hot dan juga harganya lebih terjangkau. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya. Dadah! Beberapa hari yang lalu, Anda baru saja selesai mengikuti rangkaian seleksi penerimaan karyawan baru di sebuah perusahaan. Hari ini Anda mendapatkan berita gembira bahwa Anda diterima di perusahaan mereka. Akan tetapi, Anda tidak langsung ditempatkan pada bagian yang Anda lamar, melainkan sebagai sales marketing terlebih dulu selama 3 bulan, yang dianggap sebagai masa percobaan. Tindakanmu adalah A. Menerima saja tugas ini dan membuktikan bahwa saya mampu melewatinya dengan baik.
B. Meminta keadilan agar saya ditempatkan pada bagian yang saya lamar. C. Mengundurkan diri sebab menjadi sales marketing bukan keahlian saya. D. Saya jujur bahwa saya pernah menjadi sales marketing dan sungguh saya merasa itu bukan keahlian saya. Nah, teman-teman lihat dulu di mana intinya di masalah soal ini. Anda udah diterima nih ya, udah diterima di perusahaan mereka. Tapi sayangnya Anda tidak ditempatkan di bagian yang Anda lamar. Misal Anda lamarnya jadi admin ya, tapi nggak langsung di sana. Malah disuruh jadi sales marketing dulu selama 3 bulan. Katanya itu sebagai masa percobaan. Berarti setelah itu kemungkinan teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan yang teman-teman lamar. A. Menerima saja dan membuktikan bahwa saya mampu katanya. Kita keep dulu. B. Meminta keadilan agar saya ditempatkan pada bagian yang saya lamar. A atau B? Di sini teman-teman tentu yang lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di soal kemungkinannya adalah semua pelamar ditempatkan di sales marketing dulu. Kecuali teman-teman bisa pilih yang B ini kecuali kalau keadaannya hanya Anda yang ditempatkan. Kalau di soal disebutkan hanya Anda yang ditempatkan jadi sales marketing. Sementara teman-teman Anda yang lain yang melamar jabatan yang sama ditempatkan sesuai dengan yang dilamar, baru Anda meminta keadilan. Ya, kalau di soal ini kan tidak disebutkan seperti itu. Kemungkinan semuanya memang ditempatkan dulu di sales marketing untuk percobaan. Jadi teman-teman bisa ambil yang A dalam kasus ini gitu. Jadi di sini lebih tepat yang A, kita eliminasi yang B, kemudian yang C mengundurkan diri ini nggak usah karena teman-teman udah diterima, berarti teman-teman nggak loyal kalau langsung mengundurkan diri. Kemudian yang C saya jujur katanya ya pernah menjadi sales marketing dan tidak merasa itu keahlian saya katanya ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena Anda belum mencoba. Ya, karena Anda belum coba di tempat sekarang. Anda kan nyobanya dulu di tempat yang dulu gitu teman-teman ya. Dan situasinya mungkin akan berbeda saat ini dan saat itu. Jadi yang di ini kurang tepat, lebih tepat yang A poin 4, B poinnya 3, kemudian D poin 2 dan C poin 1. Ini terkait dengan manajerial yaitu integritas. Manajerial integritas. Ingat teman-teman ya, pemilihan jawaban itu sangat bergantung dengan kondisi soal. Ya, apa yang dibicarakan di soal. Kayak yang A dan B ini hampir bisa bisa berbeda ya. Kalau misalkan di soalnya bilang hanya Anda yang ditempatkan di masa percobaan, sedangkan pelamar lain tidak ditempatkan di situ, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu ya, sangat bergantung dengan kondisi di soal. Oke, semoga terbantu teman-teman. Gimana? Kamu membaca berita terkait bahayanya mengkonsumsi buah Z. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh badan resmi yang menemukan kandungan zat kimia berbahaya, ada 24 dari 25 sampel. Zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Kamu pernah mengkonsumsi buah Z beberapa bulan lalu. Tindakanmu adalah A. Menghentikan konsumsi buah Z. B. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada. C. Mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah Z. Atau yang D. Meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. Nah, gini teman-teman ya, kita lihat dulu masalahnya itu apa. Di sini kan Anda baca berita ya, membaca berita. Dan beritanya ini berdasarkan penelitian, tidak hanya sekedar berita-berita yang Anda tidak tahu sumbernya, tapi ada penelitian dari badan resmi lagi ya, yang menemukan zat kimia berbahaya pada 24 dari 25 sampel. Berarti kemungkinannya memang betul-betul ada zat kimia berbahaya itu pada semua produk. Karena dari 25 yang dicoba itu 24 ada. Gitu, ada zat kimia berbahaya tersebut. Zat kimia tersebut bisa menjadi racun bagi tubuh manusia. Berarti kita simpulkan ini adalah bahaya. Bahaya. Ya tulisannya ini jelek sekali, Kak. Tolong. Nah ini lebih bagus lah. Bahaya. Yang penting teman-teman ngerti lah ya. A. Menghentikan konsumsi buah Z, kita keep dulu. Menyebarkan berita tersebut agar masyarakat waspada A atau B. Lebih tepat yang B. Kenapa? Karena tadi dampaknya lebih banyak dan lebih luas. Kalau yang A ini hanya Anda dan keluarga Anda. Masa Anda sudah sebarin ke orang lain tapi Anda nggak berhenti mengkonsumsi buah tersebut kan nggak masuk di akal. Berarti yang A ini sudah include kepada yang B gitu di B.
Kemudian yang C, mengingatkan orang-orang terdekat untuk berhenti mengkonsumsi buah Z. C atau B? Tentu yang B. Kenapa? Seperti alasan yang tadi, jangkauannya lebih luas, masyarakat sekitar gitu teman-teman ya, bukan hanya keluarga dekat doang gitu. Kalau Anda sudah bilang kepada masyarakat untuk waspada, Mas, iya keluarga sendiri nggak disuruh waspada gitu. Kecuali kalau Anda ada dendam kusumat ya untuk keluarga Anda, tapi jangan, nggak boleh kayak gitu. Yang D, meminta para pedagang untuk menutup tokonya agar aman untuk masyarakat. B atau D? Tentu lebih tepat yang B. Kenapa bukan yang D? Karena nggak sesuai. Orang kok nutup toko gitu. Yang berbahaya adalah buah Z, kok yang ditutup adalah tokonya gitu. Jadi nggak tepat yang D. Paling tepat yang B, poinnya 4. Kemudian yang C poinnya 3, A poin 2, dan D poin 1. Seperti itu. Ini terkait apa? Bisa sosial kultural teman-teman ya, bisa soskul terkait dengan apa? Kemampuan berhubungan sosial dan bisa juga sikap empati. Empati. Oke. Anda adalah pekerja keras. Anda kerja pada siang dan malam hari. Suatu hari Anda mendapatkan edukasi terkait pentingnya tidur cukup di malam hari untuk kesehatan di masa tua. Berdasarkan penelitian, seseorang seharusnya menjaga kualitas tidur 6 sampai 7 jam pada malam hari. Anda bekerja hingga pukul 21 waktu setempat. Anda merasa tidak memenuhi tidur cukup setiap malam sebab setiap pulang kerja tidak langsung tidur melainkan melakukan aktivitas tambahan seperti baca berita dan bersih-bersih. A. Berhenti kerja malam sebab sudah beraktivitas di siang hari. B. Meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting untuk disiapkan sejak dini. C. Mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. Atau yang D. Mencari berita lain yang menolak pendapat ini. Oke teman-teman, kita fokus dulu nih. Cari Bim, salah Bim. Di manakah masalahnya? Bur. Apaan sih Kak? Nah, di sini dia. Anda merasa nih tidur Anda tidak cukup setiap malam. Karena apa? Karena Anda kerja, siang malam kerja katanya. Kualitas tidur itu yang baik 6 sampai 7 jam. Kemudian Anda tidak cukup tidurnya. Kenapa? Alasannya apa? Karena Anda melakukan aktivitas tambahan. A. Berhenti kerja malam. Sebab sudah beraktivitas siang hari, kita keep dulu. B. Meminta keringanan pada atasan sebab kesehatan di masa tua penting. A atau B? Tentu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena kalau langsung berhenti kerja malam saat itu, berarti Anda loyalitasnya harus dipertanyakan. Ini nggak loyal. Yang A ini. Masih mending minta keringanan dulu ya sama atasan. Pak, mohon maaf Pak, boleh nggak saya pulang jam 20.30 aja? Nggak usah jam 21. Masih masih mending ya. Masih mau kerja. C. Mengurangi aktivitas tambahan sepulang kerja agar bisa tidur cukup. B atau C? Tentu ya, yang C. Mengurangi aktivitas tambahan. Bukan malah meminta keringanan kerja dari atasan. Tentunya atasan juga butuh teman-teman ya. Butuh Anda. Butuh kerjaan Anda. Gitu. Nggak bisa Anda mengorbankan waktu kerja Anda daripada teman-teman mengorbankan waktu aktivitas tambahan. Seperti bersih-bersih. Gitu. Jadi yang C ini yang lebih tepat, B kita eliminasi. Kemudian D mencari berita lain yang menolak pendapat ini. Ini tidak tepat karena apa? Karena ini sudah berdasarkan penelitian, teman-teman ya. Jadi bagaimana Anda memperbaiki diri, bukan menolak hasil penelitian tersebut. Jadi di sini yang C yang paling tepat jawabannya 4, poinnya 4, B poinnya 3, kemudian A poin 2 dan D poin 1. Gitu, teman-teman. Ya, terkait dengan apa? Soal soal wawancara teman-teman bisa ya, soal wawancara. Aspeknya teman-teman isi sendiri. Soal wawancara. Aspeknya silahkan tulis sendiri di kolom komentar. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru tahun 2024, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk mengikuti bimbel kompetensi teknis yaitu SJT Situational Judgment Test untuk persiapan PPPK tahun ini. Ada 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan kita bahas 15 soal, ada pretestnya juga, dan buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir, nanti akan ada video rekaman bimbel. Ada PDF soal-soal dan ada juga grup WA.
Jadi tunggu apa lagi buat teman-teman yang berminat untuk ikut, mumpung kuota belum penuh, langsung aja join dengan WA nomor admin yang ada di sini. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Berita yang sedang viral di sosial media terkait dengan bahayanya mengkonsumsi minuman kemasan berwarna. Terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan berwarna bisa mengakibatkan beberapa penyakit, salah satunya gagal ginjal. Anda dan keluarga selalu menyediakan minuman kemasan berwarna di dalam kulkas. Setiap hari, setiap anggota keluarga bisa mengambil dan mengkonsumsi minuman kemasan sesuka hati. Tindakanmu setelah mendengar berita tersebut adalah A. Menyedekahkan minuman di kulkas agar tidak dikonsumsi lagi oleh anggota keluarga. B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk kemudian hari. C. Meminta orang tua agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. D. Membuat aturan terkait jadwal konsumsi minuman tersebut agar tidak melebihi batas wajar. Gimana teman-teman jawabannya? Kita lihat di sini bahwa terlalu sering kalau terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan, maka dapat menimbulkan beberapa penyakit, teman-teman. Sedangkan keluarga Anda selalu menyediakan minuman kemasan berwarna di dalam kulkas. Selalu ada. Dan bisa diambil dan dikonsumsi kapan saja. Tapi setelah Anda mendengar berita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menyedekahkan minuman di kulkas, kita keep dulu. B. Membuang saja minuman tersebut agar dapat melindungi semua orang dari dampak buruk. A atau B. Di sini teman-teman perhatikan bahwa ada kalimat kalau terlalu sering. Berarti kalau enggak sering atau sesuai dengan aturan masih bisa dikatakan aman. Hanya kalau terlalu sering aja dia enggak aman. Gitu teman-teman ya. Jadi di sini mungkin yang lebih tepat yang A ya, daripada langsung membuangnya mungkin akan mubazir. Jadi lebih tepat yang A. Kecuali kalau dia bentuknya racun. Racun yang nggak sama sekali nggak bisa dikonsumsi. Dia udah racun gitu teman-teman, kayak tadi buah Z ya, kasus buah Z itu. Maka teman-teman bisa langsung membuang saja. Kalau misalkan dia racun yang langsung mematikan. Tapi ini kan enggak. Kalau mengkonsumsi terlalu sering, baru dia berakibat buruk. Jadi mungkin yang A lebih tepat daripada yang B ya. Kemudian yang C, minta orang tua agar berhenti membeli minuman kemasan dan membuang minuman yang masih ada. A atau C? Masih lebih tepat yang A, teman-teman ya. Karena di sini membuang-buang dan juga berhenti membeli ini belum tepat. Kenapa berhenti membeli itu bukan belum tepat, Kak? Karena meskipun orang tua nggak membeli, kalau teman-teman tidak tahu dan tidak sadar sendiri, anggota keluarga tidak punya pengetahuan tentang berhenti mengkonsumsi itu, maka akan mereka tetap beli sendiri. Beli sendiri di luar sana. Mereka bisa beli sendiri, gitu ya. Jadi yang C ini juga tidak tepat. Kemudian yang D, membuat aturan terkait jadwal konsumsi agar tidak melebihi batas wajar. A atau D? Nah, teman-teman di sini yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa Kak bukan yang A, B, atau C aja? Karena kalaupun teman-teman misalkan sedekahkan minuman atau misalkan buang minuman, berhenti membeli, suruh orang tua berhenti beli minuman itu belum tepat. Karena apa? Karena kesadaran dari diri sendiri dan kesadaran dari keluarga itu belum ada untuk berhenti. Gitu teman-teman ya. Jadi lebih tepatnya adalah buat dulu jadwalnya, jadwal konsumsi. Jadi kalau udah paham jadwal konsumsinya, misalkan sekali seminggu hanya di hari Minggu, hanya satu kaleng bisanya, maka itu masih ada dalam batas wajar. Jadi jadwalnya bisa diatur, tidak langsung berhenti ya. Tapi kan di sini di soalnya ini hanya bilang kalau terlalu sering baru berbahaya. Jadi kalau sekali seminggu atau sekali sebulan masih dalam batas wajar misalkan ya, maka itu masih bisa dibenarkan. Jadi di sini lebih tepat adalah membuat jadwal konsumsi yang memiliki poin 4, kemudian yang A poinnya 3, C2, dan B1, teman-teman. Seperti itu. Ini terkait dengan soal apa, Hayu?
Anda didaftarkan untuk mengikuti kegiatan study tour oleh perusahaan. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas karyawan. Kegiatan tersebut akan diadakan mulai besok selama 3 hari berturut-turut. Akan tetapi tugas Anda masih menumpuk dan harus diserahkan paling lambat hari ini. Anda tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan semua perlengkapan untuk kegiatan besok. Tindakan yang tepat adalah A. Meminta anggota keluarga lain untuk membantu menyiapkan kegiatan besok. B. Melakukan semua persiapan sendiri meski lembur dan telat tidur. C. Meminta atasan untuk memaklumi keterlambatan saya. Atau yang D. Membeli semua perlengkapan di tempat kegiatan saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu titik masalahnya di mana. Nah, di sini tugas Anda masih menumpuk katanya dan harus diserahkan paling lambat hari ini. Sedangkan besok Anda harus pergi ya. Besok Anda harus sudah pergi selama 3 hari. Anda tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan semua perlengkapan. Masalahnya di sini nih. Tidak ada banyak waktu untuk siapin perlengkapan besok. Karena hari ini kayaknya mentok deh. Jam 12 kayaknya saya masih kerja. Habis kerja, saya pasti akan kelelahan dan nggak bisa siap-siap untuk persiapan pergi besok. Itu masalahnya di sana. Minta anggota keluarga lain untuk membantu menyiapkan kegiatan besok. Maksudnya membantu menyiapkan kegiatan apa perlengkapan untuk kegiatan besok gitu ya, perlengkapan lah. Secara tersirat ini perlengkapan karena apa? Karena mengacu kepada soal tadi ya, perlengkapannya yang belum disiapkan. Itu jadi anggota keluarga lain membantu menyiapkan kegiatan besok itu dalam hal perlengkapannya gitu. Jadi kita keep dulu. B. Melakukan semua persiapan sendiri meski lembur dan telat tidur. A atau B? Oke teman-teman, di sini banyak terkecoh. Lebih tepat adalah yang A. Kenapa Kak bukan yang B? Karena yang B ini memaksakan diri kalau Anda harus sudah lembur dan ditambah lagi telat tidur untuk menyiapkan perlengkapan, maka besok Anda akan menjadi kurang fit. Bisa jadi akan menimbulkan apa namanya kegantukan gitu ya, nggak fokus, nggak bisa maksimal dalam kegiatan besok. Jadi untuk hal-hal yang bisa diwakilkan seperti menyiapkan perlengkapan bisa diwakilkan dulu. Jadi yang A ini kita keep, yang B kita eliminasi. C meminta atasan untuk memaklumi keterlambatan nggak usah, karena ini udah berencana terlambat eliminasi. D membeli semua perlengkapan di tempat kegiatan saja. A atau D? Lebih tepat ya, yang A dong. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena ini perlengkapan yang pertama belum tentu ada, yang kedua Anda boros. Boros banget semua mau dibeli di sana aja katanya. Jadi yang D ini kurang tepat, yang paling tepat yang A poinnya 4, kemudian yang B poinnya 3, D poin 2, C poin 1. Ini terkait dengan apa teman-teman? Ini terkait dengan manajerial. Manajerial orientasi pada hasil, teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.